Bab 948. Melawan Di Marto Zhao lagi. Sebuah cahaya muncul di tubuh Eric Qin, dan dia menahan serangan fatal itu. Senyum Kim Han membeku di wajahnya. Eric Qin sama sekali tidak menggunakan cara apapun. Dia membiarkannya mencoba membunuhnya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, melihat hawa dingin melewati mata Eric Qin, dia terkejut, dan dengan cepat ingin mundur. Tapi Eric Qin tidak memberinya kesempatan ini. Eric Qin terbang dan menginjak perut Kim Han dengan berat. Tubuh Kim Han seperti lubang di karung pasir, terbang terbalik, melintasi udara, dan jatuh langsung ke bawah tebing. Kekuatan macam apa ini? Semua orang kaget. Hanya dengan satu tendangan, Eric Qin mendiskualifikasi Kim Han dari mendaki menara Babel. Energi bintang, sepertinya energi bintang yang dirimu peroleh dalam setengah bulan terakhir sangat melimpah. Saat Di Marto Zhao memperhatikan adegan ini, pupil matanya juga menyusut. Yang pasti, milikku lebih melimpah darimu. Setelah semua ini, ekspresi Eric Qin tenang, tanpa emosi, seperti menendang serangga. Pantas saja kamu punya nyali untuk datang dan mati, tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika energi bintang kamu pulih? Di Marto Zhao tertawa. Eric Qin, kamu ingat apa yang aku katakan? Hanya ada satu bintang di tempat pejuang kebanggaan ini. Baik dirimu maupun diriku bersinar dengan cahaya keemasan, dan pada akhirnya ditakdirkan untuk jatuh salah satunya. Aku ingat, tapi kamu pasti orang yang akan jatuh, kata Eric Qin ringan. Sombong, aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Di Marto Zhao melihat ke langit dan tertawa. Dia mengeluarkan energi bintang, dan energi bintang itu merembes keluar. Di dahinya, 9 bintang bersinar, mengejutkan semua orang. 9 bintang, Di Marto Zhao ternyata sudah mencapai level terkuat di daerah pelatihan yang legendaris. Pantas saja dia begitu sombong, dia memang punya kemampuan itu. Eric Qin, sudahkah kamu melihatnya? Ini jarak antara kamu dan aku, seperti awan dan lumpur. Di Marto Zhao, dengan rambut melayang tertiup angin, berdiri di antara bintang-bintang, seperti dewa turun dari bumi. Eric Qin menggelengkan kepalanya sedikit, dan 8 bintang muncul di tengah alisnya. Dia bergegas jauh-jauh datang ke sini, tapi akhirnya dia tidak cukup berburu roh binatang untuk menaikkan jumlah bintangnya menjadi 9. Mata semua orang tajam, 8 bintang tidak lemah, tetapi mereka masih kalah dari Di Marto Zhao. Tapi pertempuran ini sepertinya masih bisa dilawan. Jadi ini sumber kepercayaan dirimu. Kalau begitu aku akan menunjukkan betapa konyol kekuatanmu di depanku. Di Marto Zhao tersenyum jijik, energi bintang seperti mendidih, dan 9 pedang terbang emas bergetar, menyatu dengan aura bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Segera setelah itu, Di Marto Zhao menukik ke sana dengan kekuatan luar biasa. Ketika formasi 9 pedang roh dikerahkan, Di Marto Zhao muncul, dia melakukan serangan yang terbaik. Mata Eric Qin menyipit, pedang Xuan Bing dan naga api terbang keluar, dengan paduan 99 pedang mimpi, aura pedang yang sama juga meledak ke langit, dan bertarung bersama Di Marto Zhao. Keduanya meledak dengan energi bintang. Untuk beberapa saat, cahaya pedang memenuhi langit, kehampaan bergetar, dan ledakan terus berlanjut. Si brewok, kita juga harus menunjukkan hasilnya. Semula ingin berurusan dengan monster raksasa penelan langit, sekarang kita boleh menyerang mereka ini, lumayan jugalah. Di bawah, Ye Zun juga menyeringai saat Julio Zhang dan yang lainnya hendak maju. Kedua belah pihak bertarung sekali lagi, tetapi Andrew Zhu dan yang lainnya semuanya terluka dan jelas bukan lawan mereka lagi. Ye Zun dan si brewok tidak langsung memasuki pertempuran. Sebaliknya, mereka berdiri di tempat mereka berada. Aura seluruh tubuh memancar dengan cara yang aneh.
Segera kulit mereka menunjukkan dua warna merah dan biru. Kemudian mereka berdua mengeluarkan suara rendah dan terbang pada saat bersamaan. Dua cahaya, satu merah dan satu biru, dan keduanya secara bertahap mendekat, dan kemudian mereka tampak membentuk tornado. Mereka berputar, diliputi aura yang ganas, dan memborbardir dengan keras. Serangga kecil, matilah. Yan Tuo mengerutkan kening, dia berteriak, kekuatan iblis kuno pecah lagi dan berubah menjadi raksasa langit, dan kemudian keempat tangannya bergerak menuju pusaran yang dibentuk oleh Ye Zun dan si brewok, ingin membelahnya. Namun, ketika kapaknya jatuh, dia bahkan tidak bisa membelah tornado. Kemudian badai ini melonjak ke langit dan langsung menghampirinya. Raut wajah Yan Tuo berubah drastis, dan kapak terhalang, tetapi kekuatan tornado terus menghantam, seperti mata bor, menyebabkan kapak raksasa terbelah seketika, lalu menembus dan langsung mengenai dadanya. Yan Tuo memuntahkan darah dan pingsan. Cahaya ini tetap tidak menghilang, dan menyapu ke arah Ma Sondong. Raut wajah Ma Sondong sedikit berubah, dan dia buru-buru menghindar, tetapi tetap terkena sedikit efeknya dan terbang keluar. Ye Zun dan si brewok terus mengendalikan badai, dan terus mengarah ke orang-orang di Marto Zhao. Hanya dapat melihat sekelompok orang terbang, dan masing-masing orang kuat terbang keluar, dan banyak dari mereka jatuh langsung dari tebing. Mantap! Angin puting beliung berhenti perlahan-lahan, Ye Zun dan si brewok kembali lagi ke bentuk asal. Melihat hasil mereka, si brewok tidak bisa menahan tawa, tetapi saat berikutnya, mereka tidak bisa menahan muntah keluar dari mulutnya. Meski gerakan ini kuat, efek sampingnya agak besar. Ye Zun juga muntah, dan merasa sedikit malu. Meskipun akhir dari Ye Zun dan si brewok agak lucu, situasi di tempat kejadian menjadi aman ketika mereka melakukan gerakan ini. Yan Tuo juga terluka dan kehilangan banyak kekuatan tempur, dan para bawahan itu kehilangan daya tempurnya dan tidak dapat memberikan bantuan. Semua orang untuk sementara menstabilkan situasi. Tapi di atas udara, cahaya pedang meluap-luap. Meskipun formasi pedang 9 roh di Marto Zhao cukup canggih, Erikin menggunakan jurus pedang pelindung untuk mengendalikan 101 pedang terbang, dan secara bertahap mengalahkannya. Raut wajah di Marto Zhao berangsur-angsur menjadi suram, dia tenggelam dan kemudian mundur, dengan 9 pedang emas mengikutinya seperti bayangan. Erikin kemudian bergerak maju tanpa memberinya kesempatan bernapas. Melihat Erikin, di Marto Zhao tiba-tiba menyeringai. "Kamu bodoh, apa menurutmu aku akan bersaing denganmu menggunakan pedang terbang saja?" Dia berteriak, 3 token hitam tiba-tiba keluar dari kekosongan di sekitar Erikin, dan kemudian meledak, 3 hantu ganas muncul, dan mereka berteriak pada Erikin melompat ke depan. Mereka berhasil masuk ke dalam pikirannya untuk sesaat. Tubuh Erikin bergetar dan tiba-tiba melayang di tempatnya, matanya terpana dan tidak bergerak. "Haha, meski tubuhmu kuat dan bakal pedangnya luar biasa, tapi roh jahat langsung menyerang jiwa. Aku ingin lihat bagaimana kamu mempertahankannya." Di Marto Zhao tertawa, 9 pedang terbang emas, semua terbang, dan mencoba membunuh Erikin dalam satu gerakan. Pedang terbang sangat cepat, dan menembus Erikin dalam sekejap mata. Di Marto Zhao sangat senang dia melihat ke langit dan tertawa, tapi kemudian senyumnya membeku. Karena tubuh Erikin perlahan menghilang, dan musnah di antara langit dan bumi. "Di Marto Zhao, apa yang kamu lakukan?" teriak Julio Zhang saat ini. Di Marto Zhao terkejut sesaat, dan tiba-tiba tersadar kembali. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia berdiri di tempat, di mana ada 9 pedang yang menyerang Erikin, dan ketiga hantu itu juga dengan bodohnya mengambang di kehampaan. Di sisi lain, dia diikat oleh beberapa rantai energi vitalitas, dan sebelumnya dia tidak menyadarinya. Taktik ilusi, kamu ternyata tahu taktik ilusi. Di Marto Zhao tiba-tiba bereaksi,
jengkel dan marah. Dia tidak bodoh, dan setelah berpikir sejenak, dia mengerti alasannya. Jadi siapa yang tertipu? Erikin melayang di atas di Marto Zhao dan mengangkat tinggi pedang Qingtong miliknya. Di atas tubuh pedang, segel kedua tiba-tiba terbuka, dan cahaya pedang emas melonjak ke atas dan mengarah langsung ke atas langit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.